Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Irawan pada mata kuliah peralatan otomotif. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang peralatan kerja bangku. Jadi di peralatan otomotif itu ada beberapa, dan salah satunya adalah tentang kerja bangku. Baik, apa saja peralatan kerja bangku yang ada di bengkel otomotif? Itu yang pertama adalah palu. Palu ini merupakan suatu hal yang penting yang digunakan untuk memukul atau memasang komponen-komponen mesin yang ada di bengkel otomotif ya. Kemudian palu itu dibagi jadi dua, ada palu keras dan palu lunak. Baik. Yang pertama adalah palu keras. Palu keras ini biasanya digunakan untuk memukul benda yang dari besi, ya, yang bentuknya keras. Kemudian bobotnya sekitar 0,3 kilo sampai 1,4 kilo. Terus kemudian ada dua bagian di palu. Yang pertama adalah mata pasak. Ini untuk memukul yang bagian rata. Dan yang berikutnya adalah bagian muka yang menonjol ini, ya. Ini digunakan untuk memukul paku rivet atau paku keling. Oke. Nah, bentuk palu yang seperti ini umumnya disebut dengan palu konde, ya. Disebut dengan palu konde, digunakan untuk memukul pahat, penitik, atau memukul benda kerja. Berikutnya adalah yang kedua adalah palu pembentuk atau peregang atau disebut dengan penning. Ini sebenarnya fungsinya sama dengan paku konde tadi, ya, satu konde, tetapi ada bagian yang berbeda di mukanya ini. Dia bentuknya pen lurus, ya, pen lurus melintang, itu untuk meregang atau melakukan pekerjaan pada bidang yang beralur atau cekung, gitu ya. Jadi kalau bentuknya beralur seperti ini dan cekung, maka palu bentuknya penning atau pen lurus ini digunakan. Oke. Terus berikutnya adalah palu lunak. Palu lunak ini berbeda dengan palu yang kasar, yang keras tadi atau palu besi. Kalau palu lunak ini terbuat dari bahannya kayu, plastik, karet, dan tembaga. Itu digunakan untuk membongkar atau memasang komponen agar tidak meninggalkan bekas pukulan, ya, biasanya benyok dan sebagainya. Itu ya, biasanya pada mesin tidak boleh ada bekas, ya. Misalnya untuk memasang bearing atau melepas poros komponen, kepala blok silinder, kepala silinder, dan komponen lainnya. Oke, ini adalah bentuk dari palu lunak, gitu ya. Oke, ini yang pertama, ini ada palu dari karet, ya. Jadi ini bahannya karet. Kemudian ada palu dari plastik, ya, dari plastik, ya, dari plastik. Dia ini bahannya plastik. Kemudian, nah, ini adalah macam-macam dari palu lunak, ya. Berikutnya adalah tang. Tang ini berbagai macam digunakan, ya, digunakan untuk memotong, membengkokkan, memegang, dan sebagainya. Kalau kita lihat macam-macam tang, yang pertama ada diagonal cutting plier atau disebut dengan tang potong. Ini fungsinya untuk yang karena dengan sesuai dengan namanya, jadi dia adalah untuk memotong benda kerja, biasanya untuk memotong kabel atau kawat itu, ya. Terus berikutnya adalah untuk memasang pin, ya, atau memasang pin, baik memasang maupun melepas. Ini kan ada baut, ada mur baut yang dipin, maka memasangnya memakai diagonal cutting plier, ya. Ini juga melepas, ya, melepas juga pin dengan pakai tang ini. Terus berikutnya adalah ada end cutting plier, ya. Ini bisa membuka dengan sudut 90 derajat seperti ini,
Dia sesuai dengan namanya dia digunakan untuk memotong. Ini juga digunakan untuk memotong juga. Yang ketiga adalah flat nose plier, itu digunakan untuk memegang benda kecil dengan rahang segi 4 yang tirus pada bagian ujung. Ada long nose plier, digunakan untuk memegang benda kecil dengan bentuk rahang bulat. Kemudian ada round nose plier, digunakan untuk membengkokkan kawat dan pelat tipis. Gitu ya. Ini round nose plier itu seperti ini bentuknya. Dia seperti ujungnya apa itu buaya ini ya. Dia lancip. Kemudian kalau ini dia agak tumpul ya, agak tumpul disebut dengan flat nose plier. Kemudian ada combination plier atau tang yang bisa kita kenal tang kombinasi sesuai dengan namanya. Ini berarti dia bisa untuk memotong, bisa untuk memegang, dan bisa untuk memasang atau melepas pin ya. Berikutnya ada tang slip joint ya, tang slip joint. Ini untuk penggunaan secara variasi, artinya banyak cara yang bisa digunakan dengan tang slip joint ini. Kemudian biasanya digunakan untuk menjepit komponen yang kecil atau membengkokkan metal lembaran dilengkapi dengan rahang yang dapat diukur. Nah, ini adalah bagian dari tang slip joint. Jadi ini bisa rahangnya bisa terbuka lebar dengan cara ini didorong ke atas ini ya. Dorong ke atas sesuai dengan ini ada alur-alurnya ini ya. Maka semakin dia ke bawah berarti semakin besar rahangnya ya. Semakin ke bawah berarti semakin ke atas berarti rahangnya akan semakin besar. Oke. Terus kemudian ini ada penyetelannya. Penyetelannya disebut dengan pivot pin. Ini bisa disetel ya, bisa disetel. Kemudian ada poros 5 tingkat. Jadi poros ini sebagai relnya untuk melebar atau mengecilkan rahang ya. Dan ada handle untuk memudahkan penjempitan. Berikutnya adalah tang circlip atau mulut buaya. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk melepas atau memasang pin yang bentuknya bulat ya. Bentuknya bulat seperti ini ada dua, yaitu adalah untuk klip internal dan klip eksternal ya. Jadi kalau dibuka internal itu dia adalah ketika dibuka maka ini caranya untuk membuka ya, untuk membuka klip ya dengan cara dipaskan ininya ujung-ujung rahangnya ini ke lubang-lubang yang ada pinnya itu ya. Terus berikutnya adalah tang style atau vice grip ya. Vice grip ini digunakan untuk memegang atau mencekram benda kerja berupa plat itu ya. Kemudian nanti bisa untuk disetel. Oke. Terus ada vice grip ya, vice grip tapi bentuknya dia bulat ya. Dia kalau bulat ini dia untuk mencekram sesuatu yang bentuknya silinder atau pipa gitu ya. Kalau vice grip yang ini, klem vice grip ini digunakan untuk mencekram bagian yang rata, bentuknya persegi. Kalau ini yang bentuknya poros atau bentuknya seperti silinder ya, bentuknya silinder. Terus ada gergaji. Gergaji itu digunakan untuk memotong benda kerja ya, terbuat dari baja yang kuat dan kaku gitu ya. Terus pada umumnya gergaji itu dibagi 3 tingkat, tingkat 1 sampai nomor 3. Tingkat 1 sampai 3, tingkat 1 itu jumlah giginya adalah 14 sampai 18. Itu kegunaannya untuk memotong bahan pejal, tembaga, dan besi tuang. Yang nomor 2 adalah jumlah giginya sama dengan 12 sampai 24. Itu digunakan untuk bahan dengan tebal dan baja karbon tinggi. Dan nomor 3 jumlah gigi itu 28 sampai 32 itu untuk bahan bentuknya tipis, pelat, kawat, dan pipa tipis. Nah, ini adalah untuk gergaji. Kemudian untuk cara memasang gergajinya ini arah giginya itu ke depan ya. Karena untuk mendorong atau memotong benda kerja itu kekuatannya itu berada di depan. Jadi tidak di belakang ya, di depan. Jadi cara gergajinya seperti itu. Jadi memasangnya ini di giginya itu arahnya ke depan. Berikutnya adalah senai dan tap. Senai tatap atau tap dan senai itu untuk membuat ulir
baik itu ulir dalam maupun ulir luar, ya, pada sebuah mur dan baut. Gitu. Oke, terus ada pahat. Ini untuk memotong, membuat alur, meratakan bidang dan membentuk sudut pada benda kerja. Ini adalah pahat. Ada macamnya, ada 3, yaitu adalah pahat plat untuk meratakan bidang dan memotong plat logam. Ada pahat alur untuk alur dan sponeng. Pahat setengah bulat untuk membuat alur setengah bulat. Nah, ini adalah macam-macam penggunaan pahat, ya. Ada yang untuk membuka sambungan las, membuka paku keling, dan membuka baut yang berkarat. Oke. Baik, untuk macam-macam bab dan kegunaannya adalah yang pertama untuk pahat pipih rata. Ini untuk membuat penyayat yang lurus dan lebar yang sedikit lebih lebar dari tangkainya untuk mencegah kemacetan pada sisi samping. Itu fungsinya untuk memotong pola tipis dan meratakan permukaan dan memberikan permukaan plat yang kotor. Berikutnya adalah pahat silang. Dia fungsinya untuk membuat alur kecil, pahatan pendahuluan, dan sebelum dilakukan pemahatan lanjut dengan pahat rata atau pipih. Ya, jadi bentuknya dia seperti cetok itu, ya. Oke. Terus ada pahat lengkung. Itu fungsinya untuk membersihkan kotoran pada lubang dan membersihkan kotoran pada alur. Oke. Terus ada pahat alur. Itu fungsinya untuk membuat alur-alur yang sejajar seperti alur pelemasan pada bidang luncur. Oke. Ya, terus berikutnya ada pahat berujung runcing. Itu fungsinya untuk membuat alur bentuk V pada retak gigi las yang perlu diperbaikan dan membuat celah pada plat dan pipa supaya mudah dipatahkan. Kemudian ini cara pemahatan, ya. Jadi benda kerja itu dijepit pada ragum secara kuat, kemudian pegang pahat pada tangan kiri dan palu dengan tekanan. Lihat sudutnya membentuk sudut 60 derajat, gitu, ya. Arah mukulnya itu tegak lurus dengan pahat itu. Kemudian gerakan palu diayun agar menghasilkan gaya pukulan yang besar. Jadi di ayun itu berarti ada jarak, ya. Ada jarak kemudian untuk dipukulkan supaya ada tekanan atau tenaga. Kemudian pahat itu harus tajam, jadi harus dicek dulu. Kalau belum tajam ya ditajamkan dengan cara diasah dengan batu asah itu, ya, atau digerinda untuk supaya bahan tidak tumpul. Oke. Terus berikutnya adalah usahakan pemakaian selalu rata. Jadi dicek ini rata atau tidak. Kalau tidak rata, ya nanti harus diratakan dulu, ya. Terus jangan lupa pakai pelindung diri berupa kaca supaya nanti saat memahat ada sipai-sipai itu tidak mengenai mata, gitu, ya. Oke, berikutnya adalah ragum. Ini biasanya untuk mencepit atau menjepit benda kerja, ya. Terus bagian yang dapat bergeser, ini bergeser artinya ada rahang yang bergeser, ini harus sering-sering dikasih oli atau pelumas supaya tidak macet, ini, ya, macet. Kemudian ada kikir. Nah, ini adalah kikir. Ini fungsinya adalah untuk meratakan bidang, menyiku antara bidang satu dengan yang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang berbentuk. Nah, ini mau dibentuk apa? Ini pakai kikir. Bentuk gigi kikir itu ada yang negatif dari 5% sampai 15% dan terletak miring terhadap sumbu kikirnya. Jadi di sumbu kikirnya ini gerigi-geriginya itu membentuk sudut 15 derajat dan ada yang 5 derajat. Karena ada kikir plat. Nah, kikir plat ini ada lebar 100 mm. Kemudian ini beratnya 12, tingginya 3, ya. Oke. Terus ini ada kikir setengah bulat. Kemudian ada kikir bulat, ya, ada kikir bulat, ada kikir segi 4 itu. Terus ada kikir segitiga, ada kikir pisau, kemudian ada jenis gurat. Ini digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan bahan keras seperti baja besi tuang. Ada kikir untuk logam ringan, timah, tembaga seng. Kemudian kikir untuk penggarapan kayu, ya, untuk membuat kayu. Ada gurat busur.
Ini untuk benda kerja dengan bahan lunak, dan untuk pemilihan kikir ini harus ada 4 syarat. Yang pertama, pilih kikir yang sesuai dengan tujuan pengerjaan. Artinya mau dibuat apa kikir itu, apakah untuk membuat bulat? Kalau bulat berarti kikirnya yang bentuknya seperti silinder itu ya. Tapi kalau nanti untuk membuat rata ya berarti kikirnya tuh rata ya. Terus gunakan kikir bekas dan setengah tajam untuk mengikir benda kerja dengan bidang kasar ya. Jadi kalau kita mau bendanya kasar, maka yang digunakan itu kikir bekas dan setengah tajam gitu ya. Terus kerjakan lebih dahulu bahan yang lebih lunak dengan kikir baru. Jadi kalau bahannya lunak, kuningan, perunggu itu kikirnya baru. Tapi kalau bahannya keras seperti baja, besi, itu maka kikir bekas saja ya. Karena kikir baru itu kekuatannya lebih besar, jadi nanti akan mengikis lebih banyak ya. Kemudian jangan mengerjakan baja yang hangat dan atau panas. Oke. Hal ini dapat menghilangkan kekerasan gigi kikir. Jadi kalau memilih kikir itu kalau besinya itu masih hangat atau panas gitu ya, itu jangan langsung dikikir ya. Itu bisa menghilangkan gigi-giginya kikir itu sehingga digunakan tidak menjadi tajam lagi. Oke, ini adalah cara mengikir. Jadi kekuatan kikirnya itu berada di badan ya. Jadi yang maju mundur itu badannya, bukan tangannya. Di kekuatannya itu di badan. Ketika maju pakai didorong pakai badan ya. Terus bor ya, berikutnya adalah bor. Peralatan lagi adalah bor. Ini bor ini digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja seperti kayu, plastik, besi maupun plat dengan ukurannya sekitar 4 sampai 12 mili. Berikutnya adalah rivet. Ya, rivet ini fungsinya untuk menyambung plat. Ya, ini ada paku rivet dan ada alat untuk rivetnya. Jadi pakunya dimasukkan dalam sini, kemudian nanti ditekan, itu nanti akan membentuk suatu tumpul itu ya, dan itu bisa untuk menyambung plat ya. Oke, seperti ini bentuknya ya. Jadi ini jika ditekan nanti ini akan membentuk tumpul di sambungannya ini sehingga bisa menyambung plat. Oke, kemudian adalah safety stand atau penyangga. Ini jika kita mau mendongkrak suatu kendaraan, kemudian mau diganti dongkraknya atau dongkraknya mau dihilangkan, maka stand ini berfungsi untuk menggantikannya. Kemudian berikutnya adalah penggunaan stand ini untuk menahan ya, untuk penahanan dan pengaman. Caranya tempat penahan pada lantainya datar. Pada waktu dikenaikan, aturlah penahan pengaman pada ketinggian diinginkan. Posisi penahan di bawah kerangka struktural. Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada penahan pengaman ya. Jadi ini sebagai pengganti dongkrak gitu ya. Jadi kalau nanti satu waktu setelah didongkrak, maka sebaiknya kalau posisi lama pakai stand ini ya, pengaman stand ini. Karena nanti kalau misalkan dongkraknya biasa dari hidrolik itu biasanya kalau ada rem bocor dia langsung berbahaya kalau jatuh gitu ya. Tiba-tiba dongkraknya remnya bocor, hidroliknya bocor, maka kendaraan itu bisa jatuh dan itu bisa membahayakan orang yang bekerja di bawahnya. Baik, itu saja beberapa peralatan untuk kerja bangku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.